Jangan lupa untuk subscribe juga, supaya terus kita bisa memberi Anda makan rohani. Saya langsung ajarkan tentang doa korporat sekarang. Agar kita mengenal arti kata korporat sesungguhnya. Lalu, apakah itu tempat-tempat stasiun-stasiun berkat di dalam doa korporat? Saya mencoba untuk menaruh dalam bahasa yang bisa dimengerti, perkara-perkara yang sifatnya rohani. Perkara-perkara yang sifatnya supranatural, tapi dalam pengertian yang alami. Kembali ke Kisah Para Rasul 4 tadi yang menjadi perenungan saat teduh saya secara pribadi. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 saya bacakan lagi. Doa jemaat. Di bahasa Indonesia, Alkitab kita ada judul itu. Saya jadikan ini sebagai tema kita, doa korporat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ingat, mereka sudah menjadi 3.000 jemaat. Teman-teman minimal puluhan, jikalau bukan ratusan. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bukan sendiri-sendiri, bukan gantian. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini namanya doa keroyokan. Doa keroyokan. Tapi kok bisa ya silver liningnya ada. Kok bisa ada garis merah sampai Dr. Lukas mencatat hanya satu doa di notulennya. Padahal yang doa itu bersama-sama entah ratus atau ribuan. Saya heran. Katanya, ini notulen doanya. Katanya, ya Tuhan engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pertanyaan saya, mungkinkah mereka menghafal doa? Kalau mereka menghafal atau alias membaca doa, pasti tidak sepassionate itu, tidak sebergairah. Dan pasti tidak menjadi doa yang dinamis. Tidak mungkin. Sampai goyang loh tempat mereka bertemu. Tempat pertemuan mereka itu gempa. Tidak mungkin mereka ini bukan doa hafalan, ini doa spontan. Nah kok bisa sama? Saya percaya samanya itu bukan di huruf per huruf, kata per kata. Tapi samanya itu dalam tuntunan ilahi. Itu bisa searah. Mungkinkah yang bilang, ya Tuhan kaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya. Dia nguping dengar Petrus ngomong gitu. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami engkau telah berfirman. Muncul ada kutipan ayat dari mulut Yohanes. Kemungkinan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya, lalu dia dengar dari murid Yesus yang lainnya, Bartolomeus. Atau Yakobus ya, saya lupa. Yakobus sudah mati belum ya ini ya. Yakobus bukan murid, Yakobus murid Yesus, bukan Yakobus saudara Yesus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi. Salah satu murid itu berkata, Tuhan, Tuhan, Herodes mengancam kami Tuhan, Tuhan, Tuhan. Telah berkumpul dalam kota ini, bahkan Pontius Pilatus pun mencoba menghalangi, mencoba menutup gereja. Mula-mula. Ada yang ngomong begitu. Mungkin bahkan bukan murid Yesus 12 orang itu. Mungkin murid Yesus yang selanjutnya. 3.000 orang itu semua bisa berdoa. Makanya gempa. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan. Mungkin salah satu jemaat baru. Gak heran makanya sampai pada taraf urapan jemaat itu meningkat. Tahu gak kalau kita itu berdoa korporat. Lebih cepat daripada kalau satu-satu masuk hadirat Allah sendiri-sendiri. Meskipun ada ruangnya doa personal, secara pribadi saat teduh, pribadi misalnya. There is something about great numbers of people praying. Ada sesuatu tentang orang berdoa bersama-sama dalam jumlah besar, itu ada sesuatu memang. Memang ada sesuatu, saya gak bisa sangkali karena ini Alkitabiah. Dan kalau kita itu korporat bersama, bahkan urapan pribadi pun meningkat lebih cepat sampai taraf Petrus terciprat. Kalau Anda lihat berapa ayat, berapa pasal bahkan ayat, berikut-berikutnya Anda akan menemukan bayang-bayang Petrus menyembuhkan. Tak ada satupun di dalam gereja mula-mula itu kekurangan. Ini bukan prosperity kemakmuran, ini bicara tentang
tangan penyediaan Allah itu saking nyatanya. Setiap jemaat itu gak sempat bisa kesaksian. Sudah gempa. Kuncinya itu di sini. Ini yang beda dengan dunia yang sekarang individualistis. Terutama di negara-negara benua barat. Individualistiknya luar biasa. Mumpung kita belum sampai ke sana. Saya mesti patahkan tanda-tanda individualisme itu. Bukan berarti doa begini jadi komunisme. Jadi semuanya uniform atau semuanya seragam. Tidak ya. Kita tetap reservasi, tetap kita itu mempertahankan keunikan kita masing-masing. Tubuh Kristus bukan hidung atau kuping semuanya. Tapi pahami ini. Justru itu bukan urapan Petrus. Petrus menyembuhkan di gerbang indah itu urapan pribadinya. Kan dia barusan sembahyang. Baru doa lalu Cornelius terjadi. Tapi pada waktu Petrus itu berjalan dan bayang-bayangnya menyembuhkan, Alkitab mengatakan semua orang waktu pertemuan mereka berikutnya setelah gempa-gempa demikian, semua orang disembuhkan. Belum pernah ada mungkin sekarang di perjanjian baru, yang saya pernah lihat dalam gereja-gereja mana-mana termasuk gereja kita sendiri. All were healed. Belum pernah. All healed. Belum ada. Gereja mula-mula masih melampaui kita dalam urapan. Karena mereka mungkin, bukan karena mereka lebih beriman. Mungkin ada beberapa metode mereka. Kerajaan Allah, hati-hati ya. Kerajaan Allah bukan soal metode. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Tapi ada beberapa cara-cara mereka itu jauh lebih efektif. Nah ini yang saya hendak unlock atau yang hendak saya buka kuncinya dalam pemahaman kita. Sampai-sampai Petrus pun urapannya meningkat, itu bukan urapan pribadi di gerbang indah. Itu urapan korporat. Rasulnya pun terangkat. Susahlah kalau kita tarik sepur atau kereta api. Kalau semua itu gerbongnya sudah ngotot, tapi di belakang itu semuanya tariknya opposite. Menariknya ke lawan arah, apalagi super berat. Susah sekali jadi rasul di sana. Tapi kalau semuanya semuanya siap maju, siap untuk menyerbu. Itu di depan bisa seperti turbo belakangnya. Rasulnya, jemaatnya, semua urapannya meningkat gara-gara doa korporat. Pahami kunci ini. Jangan struggle sendiri. Pastor Philip doakan saya. Ikut doa. Pastor doakan saya supaya saya keluar dari hutang. Pastor doakan supaya kankerku sembuh sekalian. Ikut berdoa. The power of God. Waktu korporat itu. Ya ada duanya. Amin. Memuji menyembah juga sama. Tuhan tidak bertata di atas pujian individu. Tapi pujian umatnya. Plural majemuk. Ada sesuatu tentang worshiping together. Makanya Yesus berkata 2-3 orang berkumpul, minta apa saja kabul. Karena gini loh, disclaimernya. Kalau salah satu mintanya salah, minta istri orang, pasti ditegur sama saudara seimannya kalau ada 2 dan 3. Gak mungkin kalau gila itu sama-sama. Tapi bukan cuma itu. Kenapa Yesus berkata 2-3 orang berkumpul aku di situ dan minta apa saja dikabulkan. Tuhan gak pernah berkata, engkau berdoalah sendirian, apapun dikabulkan. Meskipun saya tahu gak bisa dipakai mentah-mentah ayat ini untuk membenarkan bahwa doa pribadi itu kalah penting. Enggak, sama pentingnya. Paham Bapak Ibu Saudara? Tapi doa korporat itu ada sesuatu. Ada sesuatu di situ. Ikut doa. Anda kan kuat. Ikut doa. Anda pasti ada sesuatu. Tidak doa, tidak ada kuasa. Kurang doa, kurang berkuasa. Banyak doa. Anda akan melihat pernyataan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesuatu tentang doa korporat. Lalu ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam hamba kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tiba-tiba dengan catatan dan notulennya. Dokter Lukas lari kiri lari kanan. Dan dia dengarkan di sebelah kiri situ. Di sebelah ujung sana ada satu jemaat berkata Tuhan beri kami keberanian. Dari jemaat yang paling pengecut dan paling pecundang. Domba yang paling penakut berdoa begini. Kasih kami keberanian. Mungkin itu bukan Petrus yang berdoa begitu. Ulurkanlah tanganmu. Daripada salah satu
yang sakit mungkin atau tahu seseorang yang sakit, dia titipkan, selipkan doa di tengah-tengah sebuah hembusan, di tengah-tengah sebuah arus korporat, dia selipkan doa. Dia selipkan satu permohonan, ulurkan tanganmu Tuhan, untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mungkin yang berdoa adalah jemaat yang mamanya sakit. Mungkin. Kemungkinan saya sih rasa asumsi, nggak bisa, bukan asumsi. Saya sih rasa, saya nggak bisa buktikan, tetapi saya punya kemungkinan-kemungkinan yang saya pikirkan. Kalau Petrus sih, dia sih sudah yakin sih. Bahkan dia saking yakinnya ya, ini bukan terlalu pede atau apa. Dia berjalan di gerbang indah, dia berkata, emas perak tidak kuberikan tidak kupunya. Emang dia gak punya uang. Apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dia gak berkata apa, tapi orang itu sembuh. Petrus sudah yakin ada kuasa kesembuhan. Mungkin yang doa ini yang gak yakin ada kuasa kesembuhan, tapi dia selipkan, boom. Itu bukan terjadi healing di gereja itu. Tapi gereja itu menjadi healing church. Itu beda loh. Jemaat terakhir kayak Stefanus, kayak begituan, itu menyembuhkan. Itu bukan pendeta atau notabene yang disebut hamba Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, doa itu taburan, katakan doa itu taburan. Loh gimana kita bisa lihat kuasa kalau kita gak nabur banyak? Kalau kita gak nabur sama sekali, apalagi. Dan ketika mereka sedang berdoa, perhatikan, ketika mereka sedang berdoa, bukan sedang dengar firman. Firman itu fuel atau bahan bakarnya. Tapi ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka exercise iman mereka, praktekkan iman mereka dalam doa, atas pengetahuan firman mereka melakukan, menjadi pelaku firman itu pertama-tama bukan hanya ketaatan dalam kehidupan, menjadi pelaku firman adalah ambil firman tersebut dan berdoa. Itu melakukan firman juga. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka menuai sukacita dulu sebelum menuai mujizat. Karena nanti kalau Anda lihat ayat-ayat berikutnya, ada perikop begini, tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, bla bla bla, dan sebagainya. Saya bacakan aja, semua orang percaya selalu berkumpul. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat tidak setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Pasal 5 ayat 16 kalimat terakhirnya bunyinya begini di perikop itu ya. Dan mereka semua disembuhkan setelah kejadian ini. Gak sampai lewat satu pasal, miracles happen. And all of them, semua were healed. Bukan some, bukan one. Ini sebuah rahasia yang harus kita pahami. Dan kapan mereka itu mengalami mujizat pertama, mereka penuh Roh Kudus, belum lihat mujizat. Itu nanti beberapa ayat. Tapi mereka itu mengalami penuh Roh Kudus saat mereka berdoa. Doa itu taburan, katakan doa itu taburan. Bagaimana kita bisa nuai kalau kita gak nabur? Saya tunjukkan sekarang. Menabur yang gak salah, ini gak benar, bukan gak ada yang, ini bukan soal benar atau salah, tapi efektif atau enggak. Coba saya tunjukkan ya. Nabur yang betul, tapi kurang efektif itu gimana? Saya minta 4 orang maju ke sini spontan aja. Cepat. Siapa? Ayo. Yang paling dekat di sebelah sini aja. Yuk, 1. Ya, oke. 1, 2, WL-nya 3, 4. Di sini ada benih-benih, tapi supaya gampang dibersihin, saya nggak pakai beras. Saya pakai kertas. Oke? Misalkan, doa korporat yang kita kenal adalah satu orang berdoa atau secara bergilir atau giliran, lalu yang lainnya mengaminkan, semua yang lainnya diam, masuk dalam doa orang itu. Nah doa seperti ini yang saya sebut tidak banyak taburannya. Kelihatannya gemuk tubuhnya, tapi yang ditaburkan sedikit saja. Kelihatannya rimbun daunnya, tapi pohon aranya hanya 1 buahnya. Padahal 1 pohon itu harusnya bisa 1000 buah. Misalkan
Hari ini dipilih Saudara Rio yang menabur. Ambil 1 genggam. Ya udah cukupnya gitu dulu ya. Saya butuh untuk ilustrasi kedua soalnya. Oke, kita dukung ya Saudara Rio. Menghadap ke sini ya. Sini aja. Sini ya. Agak miring gini. Oke, sekarang pendukungnya. Kan kita semua jemaat harus mengaminkan. Ayo next. Anda jangan ambil ini. Anda tidak ikut doa. Sini. Cuman pegang aja gini. Nge-like namanya. Ayo nge-like doanya dia. Oke, ayo nge-like doanya dia. Ya? Oke ya, kita nge-like ya. Silakan ditaburkan, silakan. Pendeta Rio berdoa. Wah, Pendeta Rio hari ini jadi pendeta. Yang lainnya seluruh jemaat kita mengaminkan. 1, 2, 3, taburkan. Yes. Nanti yang bersihin. Tunggu dulu. Ada nggak yang ditabur? Ada. Semua katakan lumayan. Lumayan ya. Tapi sini semi nganggur ya. Ini semi nganggur kan? Harusnya mereka juga bisa nabur. Yang kau taburkan segini, ya kembalinya jangan harap terlalu banyak lah. Ya cukup untuk you, dan beberapa orang lagi. Gak cukup untuk gempa bumi. Gak cukup korporat itu swimming poolnya cukup besar sampai baptisan massal semua orang dicelupkan dalam urapan. Dan semua orang meningkat urapannya dan mengalami kuasa pernyataan Tuhan. Gak cukup. Taburannya lumayan. Gimana kalau begini? Semua sekarang ngadep ke jemaat selevel. Ya, masing-masing nabur. Ambil. Oke? Saya juga ngambil. Oh, jangan cuma 1 tangan, 2 tangan. Ambil lagi. Ambil. Jangan ditaburkan dulu, belum waktunya. Jangan buang-buang biji yang berharga. Kamu siapa? Loh kok habis, saya dari kasih. Taburan sia-sia. Oke ya. Cuman perlu 1 orang aja memfasilitasi di depan. 1, 2, 3, kita nabur untuk apa? Kita nabur untuk kebangunan rohani di kota Jakarta, Surabaya, dan sebagainya di komunitas kita. Tapi kita juga berdoa untuk kebutuhan kita kan. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita pokoknya nabur deh. Berdoa untuk keluarga, untuk kerajaan Allah. 1, 2, 3, sama-sama kita tabur. 1, 2, 3, let's pray. Banyak gak? Loh, banyak sekali. Daripada 3.000 jemaat misalkan, 1 sembayang 2.999. Amin. Menurut saya 3.000 nabur aja semua. Sekaligus dalam waktu yang sama. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Terima kasih sudah mengotori panggung di depan. Kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Biarin aja gak apa-apa. Kita bersihkan nanti. Saya suka berkhotbah di atas taburan. Itulah doa korporat. Lalu apakah tidak boleh ada orang yang berdoa di depan yang lainnya mengaminkan? Itu sifatnya menyirami. Katakan menyirami. Menyirami. Seperti tadi doa akal budi. Setelah mereka semuanya berdoa, oke gak apa-apa, kembali lagi. Siapa bilang boleh duduk? Maju ke sini, 4-4 ya, maju ke sini. Setelah mereka berdoa, tetap kan perlu dimeteraikan. Konser doa tetap ada tempatnya. Dan itu perlu. Supaya kita pulang itu dalam kata sepakat. Kalau dalam ayat, ada Dr. Lukas yang memeteraikan doa mereka gini loh. Di antara mereka, kita semua ribuan berdoa. Nanti giliran, Pak Rio yang berdoa, ada gilirannya untuk menyiram. Tapi itu bukan taburan, itu sifatnya menyiram, bukan menabur. Menabur itu doa bareng. Menyiram itu ketika kita giliran. Ini seperti memeteraikan doa kita bersama tadi. Setelah Pak Rio berdoa, Bapak berikutnya ini. Ya, lalu berdoa. Yang lainnya mengaminkan, ini sudah tidak nabur lagi. Sudah ditabur, tinggal disiram ketika beliau berdoa. Lalu beliau ini berdoa, kapan lagi ku panggil beliau? Lalu beliau ini berdoa tadi yang menyanyiakan taburan. Enggak kok ya, guyonan, bercanda saja ya. Ketika mereka berdoa, itu ada porsi tempatnya. Itu kita memeteraikan doa kita tadi. Tapi sudah nabur, tabur sudah. Tuhan sudah masuk ke bendahara kirbatnya di sorga. Dan doa-doa kita sudah terdengar semuanya secara korporat bersama-sama.
Lalu nanti konser doanya itu untuk memeteraikan, sehingga kita kata sepakat pulang ke rumah. Sehingga ada catatan notulen berkata, demikianlah umat Tuhan berdoa. Mereka berdoa untuk bangsa dan negara. Mereka berdoa untuk kebangunan rohani pribadi dan keluarga. Mereka berdoa untuk keluarga Allah, kebangunan rohani yang lebih besar daripada itu. Amin. Oh ya, kamu. Mereka juga pulang bersyukur kepada Tuhan, semua doanya akan dijawab. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk saudara-saudara kita berempat. Terima kasih. Amin. Are you ready to pray? Saya sudah selesai khotbah. Mari kita semua bangkit berdiri. Ayo kita kita doa yang menguntungkan. Waktu yang sama, kita sama-sama semprot ke arah yang sama. Kita sama-sama menyebar benih. Amin, tidak ada pengangguran. Kita siapkan hati kita yuk. Kita nyanyi dulu lagu, kita pemanasan sebelum kita doa. Dan ini bukan bahasa lidah loh ya. Ini menabur juga doa dalam bahasa Indonesia. Saya akan jadi fasilitatornya nanti. Memfasilitasi supaya semuanya berdoanya sepakat. Sesuai dengan kategori yang saya sebutkan nanti, kita sembahyang. Ada waktunya pertama-tama nanti ketika kita berdoa. Saya minta kita serahkan beban kita dulu pada Tuhan. Kenapa orang itu gak bisa langgeng mengangkat beban Tuhan? Karena dia punya beban belum diserahkan. Jadi doa ronde 1 sebentar lagi, saya kasih waktu 5 menit misalkan on the clock, kita jangan berhenti. Gak usah terburu-buru, kata-katanya gak usah seperti saya tadi cepat, Anda bisa lebih pelan gak apa-apa, tapi suara mesti keluar. Karena ini korporat sama-sama, gak ada orang boleh doa dalam hati. Bahasa roh ya bahasa roh, tapi ada waktunya berbahasa Indonesia, untuk supaya kita nanti hidup dalam iman doa kita. Tolong nanti pertama kita doa untuk beban hidup Anda dulu. Ini kesempatan hebat waktu doa korporat. Kita itu nunut kekuatan orang lain. Tahu nggak? Intisari doa korporat adalah yang paling lemah terangkat. Karena waktu kita itu berdoa sama-sama ini tertular kekuatan. Jadi nggak ada orang lemah. Yang menabur banyak nggak kelebihan, menabur sedikit tidak kekurangan. Taburlah. Saya minta nanti ronde 1. Kalau Anda punya pergumulan, siapa nggak punya pergumulan di sini? Anda punya kebutuhan, ada sesuatu yang Anda mau bawa ke Tuhan, tapi selama ini rasa seperti lemah, tidak bisa membawanya sendiri, nggak kunjung berdoa. Ambil kesempatan ini, aji mumpung boleh. Kalau untuk doa, sekarang waktunya Anda selipkan ketika umat Tuhan orang kudus berdoa, Anda ikut arus. Ikut arus, dunia harus lawan arus. Kalau doa, ikut saja arusnya, jangan dilawan. Ngikut aja, Anda nanti akan berselancar padahal nggak bisa. Gara-gara ombaknya kita bergandeng tangan. Ada kuasa. Kalau Anda punya pergumulan, this is your time to speak to God. Amin. Kita nyanyi dulu. Nanti saya kasih simple ya. Kalau saya berkata mari kita berdoa untuk pergumulan masing-masing dan keluarga. Saya sebut 1, 2, 3. Semua berbahasa. Semua mulai berdoa. Sebelum saya bilang reda, jangan takut. Gak usah takut nanti Anda teriak sendirian. Itu nanti ada prosesnya sendiri. Saya yang atur. Jangan khawatir, oke? Nyanyi satu lagu, come on. Ku bawa hidupku sekarang, come on. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Pendeta Lipi, Pendeta Yeni ikut maju ke depan. Ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Oh, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Siapkan hatimu, jadikan aku Tuhan. Oh, rumah doamu. Agar semua suku bangsa
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku haleluya. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Siapkan hatimu untuk bersama-sama kita mengetuk pintu Tuhan. Sama-sama untuk menyerbu ke arah tata. Penuhi hatiku sekarang Penuhi hatiku sekarang Tuhan. dengan urapan yang baru, Haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Siapkan hati kita untuk kusyuk berdoa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku. Singer nanti juga ikut berdoa. Pendoa yang di depan juga akan ikut berdoa. Semua kita akan berdoa sebentar lagi. Agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Nanti diiringi musik dengan pelan aja, karena kita masih pemula. Siap? Datang. 1, 2, 3. Doa untuk pergumulan pribadimu. Masing-masing berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk rumahnya, berdoa untuk pekerjaannya, berdoa masing-masing. Harus tahu cara berdoa. Semua kita berdoa. Umat Tuhan, buka suara. Ayo latih dirimu untuk berdoa. That's right. Jemaat di mana-mana, di gereja kita di mana-mana, doa. Semua kita doa. Tidak nyanyi, bukan berbahasa roh, bukan berbahasa lidah, doa. Naikkan permohonanmu, pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan semua kekhawatiran hatimu. Semua menabur. Menabur ke dalam hidupnya, menabur ke dalam hidupnya. Biar lewat doa kau menabur dalam hidupmu, doa. Jangan berhenti sampai hatimu tahu bahwa kau sudah menang di dalam doa. Ayo semua berdoa. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Semua berdoa. Biarkanlah suasana saut-sautan ke tata Allah. Biarkan. Inilah doa korporat. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu jika engkau menyerbu dengan roh doa, dalam doa dengan
saya tunggu. Haleluya. Setiap orang berdoa untuk keluarganya, untuk hidupnya. Ketuk pintu sorga, ketuk pintu sorga. Biar hatimu berdoa, biar dagingmu berdoa, biar mulutmu dan mulutku berdoa. Oh haleluya. Tuhan, terus berdoa, semua berdoa. Jangan ada gereja yang tenang, jangan ada gereja yang sepi. Semua berdoa. Every mouth is speaking to God. Setiap mulut berbicara ke Tuhan. Setiap hati sembahyang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa. Kita akan nyanyi terus, siapkan hati kita, sebentar lagi berdoa untuk kebangunan rohani di gereja kita. Kita akan menabur bersama. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Tadi kita berdoa untuk beban sendiri. Sebentar lagi dalam hitungan ketiga kita akan berdoa bagi beban Kristus untuk dunia. Pembangunan rohani lewat gereja kita, agar semua suku bangsa, haleluya, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Siapkan hatimu, agar semua suku bangsa. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani di gereja-gereja kita. 1, 2, 3, come on, Lord, come and pour your spirit upon your church, I pray. Di dalam nama Yesus 2030 300 gereja akan berdiri. Orang-orang jiwa-jiwa akan diubahkan. Jangan lewatkan keluarga kami satu persatu yang belum kenal Tuhan. Teman-teman kami ya Tuhan, kolega ya Tuhan Yesus, orang-orang tempat kerja, pembantu kami ya Tuhan Yesus, ya Tuhan pegawai kami satu persatu Tuhan, bos kami Tuhan, come on Lord, use your church, pakai ya Tuhan pekerjaan kami, pakai kami sebagai saksi urapan-Mu turun ya Tuhan atas jemaat-Mu. Tuhan pilih gereja ini ya Tuhan menjadi gereja yang berdoa, menjadi a healing church. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, goyangkan ya Tuhan sekali lagi seperti gempa bumi saat gereja mula-mula. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hati yang paling keras sekalipun, di antara orang-orang yang masih tersesat
tepat di kota kami. Yang paling keras nanti akan menjadi yang pertama lari ke depan saat altar kau. Orang-orang yang paling mengeraskan hati, mereka bertobat duluan. Jadikan ya Tuhan rasul-rasul Paulus yang baru. Dari Saulus-Saulus yang menganiaya gereja. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara kami ya Tuhan menuju 2024 nanti pemilu. Kami minta keamanan ya Tuhan. Kami minta keamanan ya Tuhan. Kami minta kebangunan rohani. Ini bukan menjadi sebuah kelambanan ya Tuhan Yesus. Justru ya Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam sejarah bangsa ini akan memajukan Injil untuk selama-lamanya dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa pakai anak-anak jemaat, pakai orang-orang muda. Use our young people, choose them I pray. Pilih mereka ya Tuhan Yesus. Aku minta anak-anak AOG diurapi. Tidak ada yang menyia-nyiakan masa mudanya. Tidak ada yang merasa, oh I'm still 15, I'm still 16. Tidak ada orang-orang yang merasa dirinya masih terlalu muda untuk dipakai Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, pakai anak-anak kecil kami, Eagle Kids kami ya Tuhan. Bertumbuh besar, bertumbuh banyak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Kau membangkitkan sebuah gelombang baru ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus, bangkitkan kami ya Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu, lawat gereja-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kebangunan rohani, bangkitkan semua. Kami percaya orang-orang tua akan mendapat mimpi. Anak-anak lagi pun akan bernubuat. Anak-anak kamu akan bermimpi. Anak-anak taruna akan mendapatkan penglihatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan. Bangkitkan generasi. Bangkitkan generasi. Bangkitkan setiap generasi. Pulihkan setiap orang-orang yang ini aku berdoa sebuah lompatan besar, sebuah gelombang kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Pakai gereja kami untuk menuai, pakai gereja kami untuk membawa kuasa Tuhan sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Gereja bangkit dengan tanda-tanda ajaib, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami minta pengurapan korporat malam ini. Yang paling lemah pun akan melakukan tanda mujizat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangkitkan umat-Mu, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan di kota-kota, bangkitkan di pulau-pulau, bangkitkan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya apa yang dimulai dengan roh akan diakhiri dengan roh. Tanda-tanda menyertai kami, akan menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang terikat, membuka jalan-jalan keluar terbelenggu. Di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, gereja yang penuh dengan tanda ajaib, gereja yang penuh dengan tanda ajaib. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya gelombang baru terjadi, gelombang baru terjadi, gelombang baru terjadi, gelombang kebangunan rohani, gelombang kebangunan rohani. Di dalam nama Yesus, 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 di dalam nama Yesus. Kita bangkitkan umat yang berdoa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Antara akan dibangun ya Tuhan. Ada sebuah gelombang kebangunan rohani yang Kau kerjakan di setiap rumah, di setiap pekerjaan, di dalam cek-cek, di dalam ibadah-ibadah. Kesembuhan akan begitu sering terjadi, kelepasan akan begitu sering terjadi ya Tuhan. Janganlah kalau kita akan terbuka, Kau mencurahkan roh, akan membuat kita dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tanda menyertai sebuah gelombang kebangkitan, sebuah gelombang kebangkitan, sebuah gelombang kebun rohani baru. Aku percaya ibadah terjadi, dan memurid kita membangkitkan mereka. Di dalam nama Yesus, aku meminta tanda-tanda akhir zaman terjadi ketika gereja mulai bangkit. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ajari pada kami, berikan kepada kami hikmat, dalam nama berdoa semangat menjadi kesaksian di dunia kerjanya dalam nama Yesus. Berdoa kembali. Semua kita boleh berbahasa lidah sekarang. Semua berbahasa roh. Berbahasa roh. Urururahana nama Yesus. Come on, tidak barang-barang nama Yesus. Nama-nama Yesus. Uru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 r
Kita berbahasa kita. Kita berbahasa roh. Minta akselerasi nama kamaya syurga nama. Semua kita berbahasa roh. Berbahasa lidah. Now is the right time. Sekarang
sama-sama perlahan reda. Jadikan aku Tuhan. Angkat tangan kita. Rumah doamu agar semua suku bangsa. Semua suku bangsa Datang kepadamu. Datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang. Jemaat terkasih, boleh lihat saya sebentar. Bukankah kita telah menabur banyak barusan? Sorga yang menghitung sebanyak pasir di tepi pantai, di kirbat Allah. Sebentar yang di gereja lokal kita mana-mana dan regional akan dari sini di mute dulu. Dan kita masuk ke doa secara lokal regional 3-4 menitan. Sendiri-sendiri, yang di Surabaya sendiri juga. Setiap lokasi. Saya dorong Anda, saya serahkan 3-4 menit ke depan kepada gembala lokalnya. Untuk pimpin, kita masuk ke babak terakhir, tapi babak anti klimaks yang baik. Disinilah kita mulai memetik. Setiap gembala lokal nanti memimpin ya, tapi saya sarankan juga diakhiri dengan saling mendoakan. Saya minta lihat orang kiri kanannya. Tanda tanya, apa yang bisa saya doakan? Kalau terlalu rahasia, Anda tidak terlalu mengenalnya, cukup berbahasa roh, apalagi yang bisa berbahasa lidah. Berkati orang itu, kita petik sebagian sebelum kita pulang nanti. Kita petik dalam sukacita dan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan sudah datang dalam kehidupan saudaramu yang ada di sisimu itu. Mari kita sama-sama lihat kanan kirinya, tanya, apa yang bisa saya doakan Bu, atau Pak, atau Ko, C, atau siapapun. Anda tanya, saling mendoakan yuk. Haleluya. Udah langsung aja, gak usah dikasih apa-apa. Mute dari sini. Monggo silakan yang di sebelah sana. Saling berdoa.
kekuatanku adalah kekuatanmu. Kita pulang tidak menjadi sama. Kita pulang menjadi searah, setara, dan mengalami kuasa Tuhan secara rata. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Bapa, bawa kami gerejamu, penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan nama-Mu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus, dengan kuasa api-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, menyatakan kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit, tampuran kami pada-Mu Tuhan, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit. Amin. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Semua tepuk tangan seperti ini. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit. Ada kuasa dalam doa, percayalah.
Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan ayo yang menabur dengan mencucurkan air mata kan berdua dengan siap bersorak-sorai. 1, 2, 3, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan berdua dengan bersorak-sorai. Sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkasnya. Masih pulang membawa berkasnya. Masih pulang membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ini baru doa. Terasa keram, bro. Tangan kanan kirinya, ini baru doa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jangan hanya sekali-kali. Ini tahun doa, berarti setiap kali. Kita jadikan kebiasaan ya. Sebuah new culture, kebudayaan baru untuk kita berdoa. Love you so much. Besok Ibu Suset Hating akan melayani kita. I recall, I think we were in Harderwijk, the Netherlands. When you tap on my shoulder here and said, Philip, can I be your intercessor for the day? And I said, what? Of course, that would be my greatest honor. Not only that you are such a woman of God, you have served alongside ministry that is greater than ours. And I couldn't be more honored to have you here tomorrow. Besok nih, terjemahnya gini, pokoknya sip deh. Kita di Belanda, Bu Suset beritahu, bisa nggak saya dukung Anda dalam doa di situ. Kami jadi lebih dekat. Saya berkata, itu adalah kehormatan terbesar. Terima kasih untuk didoakan. Lalu saya berkhotbah, saya merasa saya tidak sendiri, ada yang backup. Praise the Lord, hari ini beliau ada di sini bukan hanya sebagai hamba Allah, tapi melayani dalam pelayanan-pelayanan, misalnya seperti mendiang almarhum penginjil Reinhard Bonke, dulu juga didukung sepenuhnya oleh beliau. Saya bersyukur hari ini beliau ada di sini melayani pelayanan-pelayanan lebih besar di pelayanan kita, rela untuk datang melayani kami. Thank you so much. Jangan ketinggalan besok ya. Ini tahun doa. Gak bisa sekali cabut lari. Ini harus terus konsisten. Dilatih, diadakan, dan ditambahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab saya tahu akan ada berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan jemaat. Hari ini harus pulang. Perut saya udah keram. Saya rasa puas berdoa. Kita angkat dulu persembahan seperti akhir ibadah. Kita menabur dalam harta kita. Menjadi gerakan misionaris dan membelikan gedung-gedung gereja, menyewakan di mana-mana. Tuhan, persembahan ini kami taburkan dalam ladang-Mu. Uang yang ada untuk bisa memberikan gedung, minimal menyewakan dan merenovasinya dan juga mendukung hamba-hamba Tuhan yang layak dapat dukungan kami untuk terus mengembangkan Injil sampai kemana-mana. Lewat visi Gereja Mawar Syarah 2030, 300 gereja. Dalam nama Yesus. Amin. Oh. Siap pulang ya? Lagu berkat kita apa itu? Kami Terima berkat-Mu Bapa.
Kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Bapak, terima kasih meteraikan selalu apa yang telah kami terima. Terima kasih Engkau tidak pernah tinggal diam di gereja ini. We are on the move. Kami adalah gereja yang terus bergerak di dalam hati Bapa, bergerak sederap kaki Yesus, bergerak dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk jemaat yang sungguh-sungguh adalah murid di tempat ini. Thank you Tuhan untuk kehidupan mereka. Jemaat terkasih tersayang, angkat kedua tanganmu, pulanglah membawa rahmat dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin.